Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la dzarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin was-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun terjemahan dari ayat ini, pada ayat pertama, watin, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin, dan demi gunung Tursina atau gunung Sina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada derajat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tentu pada ayat pertama dan sampai ayat keempat, Bapak sekalian, Allah bersumpah pada 4 media. Menurut At-Tabatabai dalam tafsir Al-Misan, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu berarti makhluk itu memiliki atau media itu memiliki keistimewaan, memiliki kedudukan yang tinggi. Mengapa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun? Karena kedua buah ini adalah buah yang masyhur, dan menurut hasil riset atau hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata buah tin dan zaitun ini adalah buah yang memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Di antaranya adalah memperlancar sirkulasi darah, mencegah stroke, dan juga mencegah terjadinya penyakit jantung. Dan buah tin dan zaitun ini hanya tumbuh di tempat tertentu, tidak semuanya negeri atau negara ditumbuhi, tetapi hanya tumbuh di negeri Sam atau Palestina. Jadi negeri Sam ini adalah negeri para nabi, Bapak sekalian, di mana banyak nabi lahir di sini,
sepak terjangnya, jejaknya sampai ia meninggal dikuburkan di sana, itu kita bisa saksikan bukti-bukti sejarah di Palestina. Dan alhamdulillah kebetulan saya sudah pernah berkunjung ke sana Bapak sekalian. Saya ingin membuktikan apakah buku-buku yang saya baca selama ini dari SD sampai sarjana hanya bercerita tentang sejarah nabi-nabi, tetapi dengan mendatangi negeri Syam pada masa itu saya baru melihat jejak-jejak para nabi, ya mulai dari Nabi Musa, Nabi Daud, ya Nabi Sulaiman, ya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, dan banyak lagi nabi-nabi yang dikuburkan di sana dan bisa kita saksikan kuburannya Bapak sekalian. Inilah negeri Syam itu atau Palestina adalah negeri para nabi. Yang kedua, Allah bersumpah dengan Gunung Tursina. Gunung Tursina ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ini adalah tempat yang suci, sehingga ketika Nabi berada di situ, Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan, na'laika, ya bukalah sandalmu atau terompahmu karena kamu sedang memasuki daerah yang suci. Nah, disinilah Allah berdialog, berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina ini. Dan ketika itu pula Nabi bertanya, berbincang kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, bukan saya meragukan akan keesaanmu, tetapi buat saya yakin, seyakin-yakinnya supaya saya tidak ada keraguan lagi sedikit pun. Lalu Allah pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, coba ambil itu burung dan kamu bagi 3, potong 3 itu burung lalu letakkan di 3 gunung, maka kamu akan lihat apa yang akan terjadi sebentar. Dengan sekejap, dengan kedipan mata, burung yang tadinya dibagi 3 ditempatkan di beberapa gunung itu, Allah hidupkan kembali dan burung itu bisa terbang. Situlah Nabi Musa alaihissalam baru yakin bahwa betul inilah saya yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaannya. Itulah sebabnya mengapa Bukit Tursina ini Allah bersumpah dengan bukit ini. Yang ketiga tentunya Bapak sekalian, Allah bersumpah dengan wahadzal baladil amin, dan negeri yang aman yaitu Mekkah. Ya, Mekkah ini adalah tempat diturunkannya wahyu, di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Negeri yang aman dari ketakutan Bapak sekalian. Berkali-kali Mekkah ini diserang oleh para penguasa-penguasa di masa jahiliyah. Salah satunya adalah Raja Abraha dengan beserta bala tentaranya, dengan gajah-gajahnya. Tidak berhasil memasuki Mekkah karena ada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kota Mekkah itu. Wahadzal baladil amin. Sehingga Raja Abraha beserta pasukannya dihancurkan oleh semacam virus istilahnya ya, burung ababil, sehingga hancur bersama pasukannya, tidak berhasil memasuki daerah Mekkah ketika itu. Nah, sekarang Bapak sekalian, kalau Allah bersumpah di 4 media tersebut tadi, lalu apa isi sumpah dari Allah itu Bapak sekalian? Dilanjutkan di ayat kelima. Dilanjutkan pada ayat kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi Bapak sekalian, dalam kitab tafsir Al-Wijaz oleh Profesor
Wahbah As-Suhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah pakar tafsir dan fikih. Beliau menjelaskan makna ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh kata Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi Allah ciptakan manusia itu dengan berdiri tegak, sehingga manusia itu dengan elastis bisa bergerak kemana-mana, kiri kanan, dengan mudah berjalan, berdiri tegak. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya Bapak sekalian. Allah ciptakan dengan kelengkapan fasilitas yang begitu lengkap. Ada tangan, ada mata, di mana mata diciptakan berdekatan dengan mulut, kemudian hidung. Ketika ada makanan masuk, dengan mudah hidung bisa mencium, mata melihat bahwa ternyata makanan ini baik, masih bagus, masih fresh, maka kita pun, tangan pun masukkan ke dalam mulut. Bapak bisa bayangkan banyak makhluk-makhluk lain diciptakan di mana kepalanya rata dengan punggungnya. Ada makhluk yang diciptakan berjalan secara melata, yaitu ular dan lain sebagainya. Sangatlah kita bersyukur bahwa Bapak sekalian, Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang begitu sempurna. Dan tidak hanya itu, di situ Bapak sekalian, bahkan Wahbah As-Suhaili menjelaskan ayat ini bahwa kesempurnaan manusia itu karena ada potensi yang Allah berikan berupa kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuan memahami, kemampuan mengatur sehingga dia bisa berbuat bijaksana, dan pada akhirnya manusia itu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini Bapak sekalian. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya Bapak sekalian. Makhluk lainnya tidak punya akal pemikiran, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, memberikan kita mulut. Dengan mulut ini kita bisa berbicara, bercakap, berkomunikasi, menyampaikan harapan-harapan, keinginan-keinginan kita kepada orang lain. Bayangkan Bapak sekalian, manusia bisa berkomunikasi dari berbagai bahasa di dunia ini. Luar biasa Bapak sekalian. Manusia juga diberi kemampuan untuk berpikir bagaimana bisa merancang masa depannya sehingga bisa lebih baik, lebih sukses. Manusia juga bisa membedakan yang mana yang baik dan yang tidak baik. Manusia juga mampu memahami situasi dan kondisi di saat seperti sekarang ini, musim hujan. Kita tidak boleh terlalu banyak keluar karena kapan kita keluar bisa kena penyakit dan sebagainya. Apatah lagi dengan berbagai macam penyakit, virus dan lain sebagainya. Dengan adanya pemahaman-pemahaman seperti itu, memahami situasi dan kondisi, memahami antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa hidup saling pengertian, damai dan sebagainya. Itulah salah satu bentuk perwujudan manusia yang begitu sempurna Bapak sekalian dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah lanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah berkata, kami akan kembalikan manusia itu kepada tempat yang serendah-rendahnya. Para mufassir memberikan penafsiran tentang kata asfala safilin, lapisan yang paling terendah, lapisan yang paling di bawah.
Mufassir yang pertama berpendapat bahwa yang dimaksud di situ derajat yang rendah adalah masa tua. Di mana ketika kita berada di masa tua, kondisi kita berada dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di saat usia-usia kita 80, 90, 100 tahun, kita sudah dituntun, tidak bisa lagi, kurang bisa bergerak, kurang bisa lagi berbicara, bahkan kembali seperti anak-anak. Itulah sebabnya dalam surah Yasin dijelaskan bahwa ketika manusia dalam keadaan tua uzur, dia akan kembali seperti anak-anak. Dan bapak-bapak sekalian sudah sering menyaksikan orang-orang yang sudah tua sekali, umur 90, 80, 90, 100 tahun, itu terkadang anaknya dianggap sebagai orang tuanya. Karena dia kembali. Dan memang seperti itulah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa ketika manusia berada dalam kondisi umur yang seperti itu, kembali dia seperti anak-anak. Itu mufassir yang pertama, memahami asfala safilin itu. Kemudian mufassir yang kedua berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin di situ, manusia yang paling rendah, lapisan terendah adalah dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Mengapa Bapak sekalian? Allah telah menciptakannya dia dalam bentuk yang sempurna, paling indah di antara makhluk ciptaan Allah di dunia ini. Tetapi ketika manusia dengan kesempurnaannya itu lalu dia angkuh, dia sombong, dia kufur, dia maksiat, sudah tua masih bersinah, sudah tua masih menzalimi, masih menipu, masih bermaksiat, kata Allah menurut mufassir ini tempatnya di neraka, dikembalikan kepada neraka. Asfala safilin. Sehebat apapun manusia itu bentuknya, sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun keturunannya, kalau dia maksiat, dia kufur, dia zalim, dia suka menipu, tidak mau sadar, tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka asfala safilin, dikembalikan kepada tempat, yaitu tempatnya adalah neraka jahanam. Ini mufassir yang kedua Bapak sekalian. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, dilanjutkan firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi dia kecualikan Allah. Allah mengecualikan bagi orang-orang yang beriman. Mengapa itu beriman penting Bapak sekalian? Karena iman inilah sebagai bukti pembuktian kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan iman ini yang kita miliki, iman ini akan menuntun pemiliknya untuk melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan yang terbaik, melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pasti Allah melihat kita. Harus dimiliki keyakinan ini. Ketika saya berbuat salah, keliru, pasti Allah melihat saya. Ketika di kantor ada amplop lewat, tidak jelas kedatangannya, kita sadar bahwa perbuatan ini pasti Allah lihat. Yakin, ini namanya aman. Kalau ini ada, insya Allah selamat kita. Jangan ini saya ambil karena ini ternyata tidak benar, keliru. Jadi orang yang memiliki iman yang kuat, kokoh, akan membimbing pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang benar. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, untuk membuktikan bahwa iman kita itu kuat dan kokoh, dia rajin mengerjakan amal-amal kebajikan. Ya, menolong orang, menolong sesama, membangun masjid. Ya, kalau tidak punya uang ya cukup semennya saja, besinya saja, banyak cara. Tidak mesti bangun satu utuh, sesuai kemampuan kita. Memberi pencerahan bagi orang yang punya ilmu, yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tenaganya, yang cerdas pikirannya, yang punya uang dengan uangnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Lalu di ayat berikutnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka
mereka pahalanya akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan idza maridal abdu aw safara katabalahu mislu kama kana ya'mal mukiman sahihan. Jadi jika seseorang hamba itu melakukan safar atau sakit, ya, maka seperti ia katabalahu, maka dia akan mendapatkan bagaikan dia menulis katabalahu mislu kama kana mukiman sahihan, seperti ketika dia dulu berdiam diri tidak safar lalu dia beribadah dalam keadaan sehat tapi dia intens beribadah. Jadi Bapak sekalian, ini ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang tua, yang sudah sakit-sakitan, yang tidak berdaya sekarang, dia sudah uzur, tetapi ketika dia muda dulu, waktu mudanya dulu, dia rajin tahajud, dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, dia rajin puasa, dia rajin menolong orang, rajin membantu orang. Maka di hadis ini Imam Bukhari diriwayatkan ini dijelaskan bahwa orang yang seperti itu meskipun dalam kondisi sakit-sakit sedikit, tua, sudah usur, tidak seperti dulu ibadahnya, dia diumpamakan beribadah seperti di waktu mudanya Bapak sekalian. Kalau dia itu konsisten sampai tua dia beribadah. Ini. Jadi orang tua yang sudah usur jangan ragu Bapak sekalian, jangan merasa kecil di mana ibadahnya tidak seintens di masa muda. Itu Allah akan hitung seperti beribadah di masa muda Bapak sekalian. Dengan ketentuan tentunya konsistensi mulai dari masa muda sampai tua dia betul-betul ingat kepada Allah dan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu di masa tua terhitung seperti di masa mudanya Bapak sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 5 dan 6 itu Bapak sekalian. Di samping kita memiliki bentuk yang sempurna, penciptaan yang sempurna, tetapi dipahamilah Bapak sekalian bahwa dengan adanya penciptaan makhluk yang sempurna oleh manusia itu kepada manusia itu, tentu Allah Subhanahu wa taala punya maksud tersendiri, punya tujuan tersendiri. Salah satu di antara tujuannya adalah Allah menjadikan manusia sebagai khalifatun fil ard, dan yang kedua tentunya Bapak sekalian yang terpenting adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk supaya dia beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la dzarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan
وسلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.